Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sastika Dava Rizky, NIM 11211284 dari program studi akuntansi STIE Bank PBD Jateng. Jadi di video kali ini tuh saya akan eh, menjelaskan tentang skala Likert beserta dengan latihan soalnya dan juga pembahasannya. Jadi itu sebelum kita memulai, kita cari tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan skala Likert itu sendiri. Jadi skala Likert itu skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Nah, jadi itu di sini tuh kita menggunakan kuesioner Applikom pemimpin yang telah diisi oleh 35 responden ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, ini hasil dari kuesionernya itu. Dan di sini itu ada SS yang berarti sangat setuju, S itu berarti setuju, RG itu berarti ragu-ragu, TS itu tidak setuju, dan ada satu lagi STS sangat tidak setuju. Ini ya teman STS sangat tidak setuju. Nah, setelah itu kita rekap juga untuk buat skor-skornya gini. Jadi itu di tiap poin ini tuh ada bobot nilainya. Jadi yang sangat setuju itu bobot nilainya itu 5, yang setuju itu 4, kemudian yang RG itu 3, yang TS atau tidak setuju itu 2, dan yang STS atau sangat tidak setuju itu poinnya 1. Nah, kita rekap dulu ya teman-teman. Setelah kita rekap, maka hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini hasilnya ada skor-skornya juga. Ya, teman-teman, jadi seperti ini kita rekap. Lalu setelah itu kita jawab dulu ya, teman-teman. Kita total skor dari skala Likert itu sendiri. Nah, jadi total dari skala Likert itu di formulir 1, kita pakai contoh yang formulir 1, ada jumlah respondennya itu 35 dan jawaban sangat setuju itu ada 5 responden, dan 5 responden dikali 5-nya itu bobotnya jadi 25. Kemudian yang jawaban setuju itu ada 28 responden dikali dengan bobotnya yaitu 4 sama dengan 112. Kemudian ada jawaban ragu-ragu itu ada 2 responden dikali dengan bobotnya yaitu 3 sama dengan 6, dan jawaban tidak setuju itu tidak ada responden dikali bobotnya yaitu 2 sama dengan 0. Yang terakhir itu jawaban sangat tidak setuju. Itu jawab 0 responden dikali bobotnya itu 1 sama dengan 0. Jadi total semuanya itu ada 143. Nah, setelah itu kita mencari skor maksimum dan skor minimum. Jadi caranya itu jumlah respondennya dikali skor tertinggi. Nah, jadi 35 dikali 5 sama dengan 175. Dan untuk mencari skor minimumnya itu sama kayak tadi, jumlah responden dikali skor itu rendah dari Likert, yaitu 35 dikali 1 sama dengan 35. Setelah itu kita lanjut untuk mencari indeks persennya. Nah, untuk mencari indeksnya itu dalam satuan persen ini caranya itu dengan total skor dibagi dengan skor maksimum dikali 100. Nah, hasilnya jadi itu 143/175 dikali 100 sama dengan 81,7% ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan bobot-bobotnya, sekarang ada interval dari penilaiannya juga. Nah, jadi 0% sampai 19,99% itu masuk ke eh, STS atau sangat tidak setuju. Kemudian, bobot 20% sampai 39,99% itu masuk ke TS. Terus yang ketiga ada 40% sampai 59,99% masuk ke ragu-ragu. 60% sampai 79,99% itu masuk ke setuju, dan 80% sampai 100% masuk ke sangat setuju.
Nah, karena kita udah mencari indeksnya, yaitu indeksnya 81,7%, jadi disimpulkan bahwa responden itu sangat setuju akan progres kerja dari Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan cukup signifikan. Teman-teman kita 81,7. 81,7 masuknya ke rank 80% sampai 100% yang berarti sangat setuju. Jadi gitu ya teman-teman, itu salah satu contoh di formulir 1. Untuk mencari yang formulir 2 sampai 15, caranya sama ya teman-teman. Mungkin sekian aja yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.